Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. TNI kibarkan bendera di bawah laut di perairan Pulau Sangiang. Mapala Banten gelar upacara HUT di TPA Bangkonol Pandeglang. Jadi hadiah 17-an, omset penjualan peralatan rumah di Lebak meningkat. Sebagai bentuk sukacita Hari Kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, ribuan warga Sukadiri, lingkungan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, memenuhi jalan protokol menuju kawasan Banten Lama. Mereka rela menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk melakukan karnaval. Ada yang berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan kendaraan bermotor. Sebelumnya, mereka memiliki cara tersendiri dalam merayakan Hari Kemerdekaan, yakni dengan melakukan upacara bendera di saluran air irigasi. Pemilihan lokasi upacara ini dilakukan di aliran irigasi lantaran mereka tidak memiliki lapangan. Siapan dari bulan Juni sebetulnya, Juni, Juli, Agustus. Akan tapi mungkin konsepan ini sudah lama begitu. Akan tapi ya, alhamdulillah ini swada masyarakat, iuran masyarakat tidak ada apa sepeser pun yang lain gitu. Melibatkan berapa orang itu Pak seluruhan? Kalau untuk peserta upacara mungkin lebih dari 500-an. Kegiatan unik ini murni inisiasi warga kampung Sukadiri. Warga rela patungan demi mensukseskan acara ini. Berbagai perlombaan dan hiburan akan mewarnai acara setelah upacara dan karnaval. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Berbagai cara dilakukan rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Salah satunya menggelar pawai obor. Seperti yang dilakukan ratusan warga desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Peserta pawai yang didominasi emak-emak dan anak-anak ini terlihat sangat antusias saat berkeliling kampung sambil membawa obor. Mereka berjalan sejauh 1 kilometer mengelilingi kampung sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Suasana semangat kemerdekaan begitu terasa sepanjang pawai berlangsung. Tidak hanya melakukan pawai obor, seusai pawai, warga kemudian berkumpul di halaman sekolah untuk menyaksikan pemutaran film-film sejarah perjuangan bangsa. Lokasi nobar dipenuhi warga yang larut dalam kebersamaan dan nuansa nasionalisme. Menurut warga, kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus sarana mempererat persaudaraan antar warga. Obor dalam pawai dipilih sebagai simbol perjuangan dan keberanian para pahlawan. Masyarakat Desa Margamulya dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, di mana hari ini kita mengadakan pawai obor, kemudian istighosah dan juga nonton bareng atau nobar. Nah, kegiatan ini merupakan inisiatif dari agama itu sendiri yang memang didukung oleh seluruh masyarakat Desa Margamulya. Dan ini merupakan agenda yang kedua kalinya sudah dilakukan oleh Karang Taruna itu sendiri. Dan harapan kami ke depan ini masyarakat bisa terus mendukung dan kemudian kompak dan ada semangat baru yang dibangun dari esensi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Bu, ini lagi ada acara apa nih, Bu? 17 Agustus. Kita nonton layar tancap, baru melihat sekarang. Filmnya berapa nih, Bu? Kenapa? Filmnya film apa? Film kemerdekaan. Sebelumnya pernah ada kegiatan seperti ini nggak di sini, Bu? Baru kali ini, Pak. Iya. Terus gimana, Bu, perasaannya, Bu? Seru atau? Senang banget, bahagia banget, seru banget.
Dengan kegiatan ini, warga desa Margamulya berharap semangat kesatuan dan nilai perjuangan para pahlawan terus hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung Kabupaten Lebak pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para pedagang alat rumah tangga seperti ember, gayung, baskom, kotak makan, tempat sampah, payung, serta peralatan lainnya ramai diburu pembeli untuk dijadikan hadiah dalam perlombaan Agustusan. Harga perabot rumah tangga ini pun bervariasi mulai dari harga Rp10.000, Rp30.000, Rp40.000 hingga Rp50.000. Seperti kotak makan, gelas, gayung, tempat sampah yang dihargai Rp10.000 sampai Rp40.000 per buah. Ember dan baskom dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp30.000. Setiap menjelang perayaan Agustusan, dirinya mengaku rutin membeli alat perabotan rumah tangga untuk diberikan kepada pemenang peserta lomba di kampungnya. Ini lagi beli apa sih, Bang? Ini lagi nyari-nyari kelontongan Buat apa? buat hari 17 Agustus. Buat besok Ya, ya? buat besok. Buat acara di kampung. Buat hadiah ibu-ibu. Cari apa aja, cari yang murah lah, yang baskom, kayak gayung gitu, kayak sapu. Bang, tiap tahun seperti ini atau gimana, Bang? Kalau tiap tahun, ya tiap tahun saya di kampung saya ngadain 17 Agustus, tapi yang sekarang yang lagi rame sekarang. Oh, Abang jadi panitia berarti ya? Ya, itu kriterianya. Menjelang momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi berkah tersendiri bagi dirinya dan omsetnya pun meningkat hingga 30%. Itu nyari itu buat apa sih, Kang? Ya buat 17 Agustus acaranya. Dari kesini dari daerah mana aja nih, Bang? Ya dari mana aja, kadang ya dari ada wilayah daerah Gajirug, terus Gunung, Cisimut, Gunung Damar. Malingping juga ada ya? Malingping ada juga, di sini ada juga Bang. Bang, harganya bisa disebutin nggak dari berapa sampai berapa nih, Bang? Ya harganya paling ya ada yang 10.3 terus sampai 10.4. Sampai 30.000 ada juga per satu per bijinya baskom. Mayoritas warga Lebak baik yang berada di desa dan kota sering membeli alat-alat rumah tangga untuk dijadikan hadiah saat Agustusan. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.